Halo semuanya, jangan lupa nonton konten receh Ramadan para DKV UMB. Subscribe, like, share channel para DKV UMB. Dan juga follow akun TikTok, Instagram, dan snack video para DKV UMB. Dadah! Halo semuanya, balik lagi di konten receh spesial Ramadan episode 3. Nah, diliatin gue. Oh iya. Lihatnya kamera ya, Bu. Iya. Jadi kali ini ada dosen yang cantik-cantik, emang idaman para mahasiswa sih, mahasiswa cowok. Tapi beneran kayak gue pengen diajar Bu ini deh. Siapakah dia? Kita panggilkan dua orang ini. Oke. Ya, selamat apa ya ini ya? Selamat pagi, selamat siang buat kalian yang nonton. Ya, Malam kali. iya, selamat malam, selamat berbuka deh, kan berkali ya kan. Iya. Berbuka puasa bareng pacar, keluarga. Ya, itu deh. Ya, selamat datang Bu Yasmin. Halo, Bila. Perkenalan ya? Iya. Iya, halo semua. Nama aku Yasmin. Ngajar di DKV. Ya, mata kuliahnya sih yang berbau-bau dengan studio biasanya, sama berbau-bau Di studio. jeruk. Ya, kayak gitulah, Bil. Oke, studio ya. Oke, studio biasanya. Nah, Bu Yasmin ini kan satu-satunya dosen Arab ya. Di mana nih? Tadi dulu. Di mana? Import. Di fakultas mana dulu? Oh iya, di FDSK. FDSK. Salah satu dosen yang keturunan Arab gitu ya. Terus? Udah ya? Terus? Terus hidungnya mancung banget lagi. Itu Yusuf, tolong ya. gitu semua Bu. Hah? Sekeluarga gitu semua. Kayaknya kamu harus ke rumah ya untuk ngeceknya ya. Lupa dalam jadi mantu nggak? Anak saya cewek. Jadi siapa dong yang dimauin sama Mila? Ya. Aduh. Itu kalau minum gitu hidungnya nandok. Ya kita kita pilih ukuran gelas ya. Oh iya, sering. Lingkarannya. Lebay banget. Tapi nggak itu kan nggak sampai. Iya nggak sih? Apa sih? Pakai sedotan biar aman. Enggak Bil, enggak kayak gitu. Enggak kan? Tapi mancung banget. Aman sih. Lihat deh, lihat di zoom ya. Coba pada samping Bu. Oke, ini dia Bu Yasmin. Hai. Nah, selanjutnya ada dosen yang kayaknya bener-bener ini idaman banget sih soalnya. Enggak sih. Iya, serius. Enggak sih. Siapa sih yang gak kenal Bu Anggi gitu? Ini dia Bu Anggi. Halo. Boleh Bu berkenalan dulu. Kenapa kok bisa diidamanin? Oke, nama saya Anggi Almira Rahma. Kenapa bisa diidam-idamkan saya juga nggak tahu ya. Iya. Ibu mukanya kayak polos-polos gitu loh Bu. Kayak masih bayi gak sih? Kalau semua ditampar. Pipinya itu loh. Oh iya, pipinya kayak gue, jujur kan, gue sama Bu Anggi kayak tuaan gue. Ya gak sih? Iya kan? Iya kan? Aduh. Iya kan, Bu Anggi kayak awet muda. Iya gak sih Bu? Iya. Emang masih muda kali. Masih muda masih lah muda. ya, kan nggak 60 tahun. Cuman kayak masih imut-imut gitu loh weh. Kayak Iya sih. Ubin Masjid. Kayak gak ada noda Wes, gitu. ubin masih. Gak ada kerutan ya? Iya. Udah mulai kok. Udah mulai ada freckles. Oh iya. Iya. Udah kadang ada jerawat satu. Satu Iya. gue 5. Oke. Boleh masuk? Boleh deh. Iya, jadi kalau waktu itu pernah nginep sama Bu Anggi di puncak ya kita ya waktu itu ya. Terus kan tidur sekamar tuh. Terus kan emang pipinya yang cabi-cabi itu lucu. Dia cuci mukanya dengan menikmati gitu. Oh my god, wing. Ternyata dia juga enjoy dengan dirinya dong gitu. Karena emang healing ya. Ya kan kalau misalnya Bayangin, seharian bersihin gitu kan. wajah healing. Luar biasa. Iya, tapi emang enak banget kan kalau bersihin pakai kapas. Terus pakai toner, terus pakai minyak-minyakan kayak enak gitu. Iya. Ini Bu Anggi doang gak sih yang ngerasa? Iya, makanya kalau kita mah Kalau ini udah capek. ya udah cuci muka aja. Enggak. Iya nggak sih? Oh iya. Cuci muka udah selesai udah. Oh. Cukup dengan air wudhu. Kalau aku tuh di kamar Beda. bener-bener sampai misalnya kadang tiduran tapi sambil gitu-gitu. Kayak aduh enak banget Tuh. gitu.
Terus Kan, nanti kan? selesai tabok-tabok. Ih, enak, fresh. Oh jadi itu rahasianya. Iya, jadi kalau mau ya kayak gitu ya. Produknya nggak dipajang di sini. Produknya bisa di Oke, nah dosen-dosen ini manggil apa ya ibu-ibu ini? Kakak-kakak boleh. Boleh Ini- Kakak. Ibu-ibu yang cantik ini kan udah menjadi dosen ya. Nah, tadinya tuh background pendidikannya sih apa sih, Bu? Kenapa kok jadinya DKV? Nah, background pendidikannya apa tadinya? Kan Bu Yasmin dulu. Aku dulu ya. Dulu aku tahun 98, udah ada belum kalian? 98. Belum sih kayaknya masih dicita-citain. Sudah cita-citain. Emang lahir berapa? Lahir 2000-an ya? iya 2000-an. Ya kan kayak berasa sumuran kan? Berasa tuan. Ya. Sida. Iya kan? Ini tadi tahun bisa di-cut ya. Jadi kita biar kelihatan muda lagi. Waduh, bahaya ini. 98 berarti pas kuliah ya? Pas kuliah tuh kan angkatannya sama Bu Aryani ya. Pada masa itu Bu Aryani sempat episode berapa tuh? Bu Aryani bercerita kalau 98 tuh masih masa-masa ada DKV dan periklanan. Nah, Bu Aryani kan jurusannya DKV di Trisakti. Nah, saya di Mercu Buana jurusan periklanan pada masa itu, fakultasnya Vkom. Oke. Gitu. Jadi dari situ periklanan kan sangat berkaitan dengan DKV ya. Jadi pas lanjut S2 di Trisakti, ya aku ngambil desain iklan memang. Nah, bahkan makanya di saat ini ngajarnya juga akhirnya kan masih berkaitan dengan periklanan, advertising, terus studionya juga sebenarnya studio 4, studio 5 kayak gitu. Nah, studio 3 juga. Jadi emang berkaitan dengan brand, iklan, itu bergelut di situ. Oke, tapi emang kalau periklanan gitu emang belajar desain juga, Bu? Kenapa kok Iya, lebih karena iya dong produksi iklan kan. Ada kita belajar tentang cetak, foto masih yang ruang gelap itu gitu kan, yang pakai lampu merah dan lain sebagainya, masih manual banget pada masa itu. Terus kita juga ditantang gambar ya persis apa yang sekarang tuh kayaknya udah serba digital. Saat itu software juga menurut aku udah canggih sih dibanding yang sekarang. Kan sebenarnya udah banyak pilihan ya. Pada saat itu satu aja udah canggih, pakai Corel Draw. Nah, kan saya suka jadi asisten dosen juga pada saat itu. Jadi kayak dipercaya untuk bantuin teman-teman gitu. Berarti di periklanan juga ngedesain juga gitu? Asisten dosennya bukan tidak, jadi kayak udah selesai duluan misalnya, ayo coba liatin temennya kayak gimana, bantuin kayak gitu doang. Bukan yang khusus kayak gitu, enggak. Berarti ambis gitu ya? Bisa dikatakan ambis nggak sih kayak gitu? Kalau anak sekarang ya? Ambis sih enggak, mungkin suka. Ya, Kan ambis tapi pokoknya ambis. ambis ya? Iya nggak sih? Karena kan udah selesai duluan daripada teman-temannya. Oh, Rajin, enggak. rajin. Enggak. Mungkin di kelas itu kebetulan kan ada beberapa kelas kan bisa jadi di saat itu yang pas lagi kebetulan tugas satu. Aduh, nanti bahaya nih gue, angkatan gue ngeliatin gue Bu Yasmin bohong gitu kan. Iya. Nggak nyambung deh, Bu. Maksudnya periklanan kok tiba-tiba ke desain gitu? Emang diajarin desain juga atau gimana? Iya, desain. Kan kita Kalau sekarang tuh memang beda sama DKV, beda. Kalau pada saat itu kan kita banyak siapa endorse. Kalau sekarang udah banyak ya endorse-nya. Kita bikin kayak mood board ya dari dulu. Terus kita bikin apa ya namanya? Gue lupa deh namanya, gambar-gambar frame to frame, apa namanya? Bos, bantuin bos. Storyboard ya. Kita juga belajar gambar kan. Kemudian untuk cetak pun kita juga ada beberapa lapis gitu. Ada lembar apa tuh waktu itu ya? Ada lembar the basic, terus untuk menyusun misalnya produk terbang gitu kan, ada mika pertama, mika kedua, kita setting jadi satu brief yang satu gitu. Jadi ya cukup manual sekali ya. Jadi belajar lah gitu. berarti kalau di Ibu di mana S1-nya? S1 di Mercu Buana, Vkom.
S2. Nah, S2-nya di mana Bu? Kalau S1-nya kan di Mercu tadi periklanan. Berarti S2-nya S2-nya di Trisakti. ngambil Kalau Trisakti kan kalau S2 ya kita udah desain gitu kan. Tinggal kita temanya apa. oke, desain di kafe atau desain aja sih? Desain bisa macam-macam tergantung. Kalau di S2 itu udah Master of Design, jadi mau jurusannya apa juga bisa, pokoknya berkaitan dengan desain. Jadi misalnya anak interior mau gabung di situ ya nggak apa-apa, temanya nanti judulnya desain apa interior gitu, tapi tetap di magister desain. Oke, berarti Gitu. S1 di Mercu, S2 di Sakti ya? Iya. Oke, nah Betul. selanjutnya mungkin Bu Anggi Iya. Oke. gimana Bu? Background pendidikannya? Kalau aku kayaknya agak banyak sekolahnya ya karena Oh, doyan sekolah ya ya? karena aku dari D3 kan, dari Politeknik. Oke. Makanya sampai akhirnya jadi dosen sekarang udah melewati berapa ijazah tuh? D3, S1, S2. Jadi 3 ya kan. Kalau aku D3-nya apa? D3-nya tuh dulu aku di Politeknik Negeri Media Kreatif. Oh, namanya udah kreatif banget ya. Jurusannya animasi. Udah Ja- berat ya? jadi waktu ya aku kayaknya emang digital abis ya. Ya kalau Bu Yasmin waktu itu sempat ngerasain manual-manual, kalau aku nggak, bener-bener masuk kuliah anak-anaknya tuh ya anak-anaknya agak ini sih kan politeknik, jadi kan teknik banget ya, maksudnya teknis ya, skill banget gitu ya. Terus anak-anaknya banyak yang dari SMK, rata-rata SMK multimedia, SMK desain grafis gitu-gitu kan. Udah pada sering ikut lomba animasi, udah ngerti. Sementara aku tuh dulu SMA IPA, belajar fisika, kimia gitu-gitu Iya, kan, biologi ya. kecemplung di animasi karena nggak dapet nggak dapat SNMPTN undangan, nggak dapat SNMPTN tertulis gitu-gitu. Makanya itu ada aja jalannya sampai akhirnya aku kesini gitu loh. Karena orang tua aku nggak tipikal orang tua yang support anaknya di bidang desain atau seni. Jadi pengennya aku tuh dulu karena aku jago hitung-hitungan ya dan matematika eksakta ya. Dan selalu bagus, maksudnya peringkatnya bagus, nilainya bagus-bagus. Jadi pengennya masuk ke kedokteran, kalau nggak farmasi, kalau nggak teknik yang kayak gitu-gitulah. Sementara aku, aduh mah aku nggak mau ngurusin mayat, nggak mau yang receh lah, maksudnya mah aku nggak mau ketemu mayat, aku nggak mau ngebelek, aku nggak mau gimana-gimana, karena ya pas aku dulu SMA kan ada eksperimen Kodok. Iya, itu. siput apa bekicot, nah jadi bekicot itu. Diapain di bedah gitu? Aku sedih waktu itu karena Ya bekicotnya. Bekicotnya waktu itu harus kan kita kan Mereka emang masih hidup, Bu? masih hidup. Masih jadi lah, disuruh di Belek tuh bawa. masih hidup. Makanya kan sekarang udah dihapuskan tuh praktikum kayak gitu karena menyiksa hewan kan. Iya. Jadi waktu itu aku nyari deh tuh di sawah-sawah ngambil bekicot. Pokoknya guru biologinya suruh bilang, besok bawa bekicot kita ke laboratorium. Siap Bu, oke Bu, oke lah. Aku bawa ke bekicot. Sampai di laboratorium ternyata bunuh bekicot. Kayak karena kan kita harus tahu apa yang ada dalam perutnya gitu-gitu. Jadi kan lagi belajar Kingdom Mamae. Bukan Kingdom Animalia waktu itu kan. Siapa lu? Iya, hebat ya. Iya, yes. Aku udah lupa, walaupun anak IPA juga, tapi kok Iya, saya kayaknya lupa. Lagi belajar Kingdom Animalia, terus kita ya itu harus tahu posisi jantungnya di mana segala macam. Emang ada, Bu, jantungnya? Bekicot hidup lah kan, pasti ada jantungnya. Iya kan. Terus akhirnya Kayak berkerut gitu sih. disuruh matiin, terus saya bingung kayak matiinnya gimana Bu? Matiin aja. Diambil lah batu sama si gurunya itu kan di depan mata saya kayak cok. Ya Allah. Saya mengembang gitu kayak mau nangis. Ibu, ya gimana? Kita harus praktikum. Ini laboratorium. Nggak ada itu nangis-nangis gitu. Udah semenjak saya saat itu kayak Masih terharu loh. Iya. ya masa saya harus jadi dokter sementara ngebelek siput aja ngebelek. Tapi kan nggak mukul orang. Iya tetap aja Bu. Mukul orang ya. Itu kan bekicot nggak ada darahnya ya, lendir-lendir doang gitu kan Oh, iya, keluar. nggak ada darahnya? Enggak, kayak lendir-lendir gitu deh. Kalaupun ada darahnya dikit. Tapi kan kalau manusia kan darahnya banyak. Oh, tapi Ibu juga nggak suka darah, masa kayak Enggak. gitu? Saya sempat hampir pingsan gara-gara kesilet sedikit aja. Terus panik. Darah. Oh, iya. Panik lah. Makanya saya
nggak suka sama hal-hal kedokteran gitu loh. Makanya ketika mama saya nyuruh saya masuk kedokteran, pusing saya, kepala saya pusing, ngerjain SNMPTN tuh asal-asalan, tang-ting-tung bener-bener. Wah, ketahuan sama emaknya nih nanti. Bismillah, gitu. Jadi kayak udah nggak masuk. Pokoknya SNMPTN undangan nggak masuk, SNMPTN tertulis nggak masuk. Terus akhirnya frustasi kan di rumah, bingung mau masuk apa nih jadinya kan? Bisa Apa? jadi guru pendidikan biologi, tetap ngeblank juga ya? Iya. Fisika, iya. fisika. Iya, fisika, kimia, biologi. Iya, kimia. Enggak, fisika tuh aku mau muntah sama fisika. Ternyata Jadi aku tuh pelarian juga. iya, karena aku anaknya kan nurut ya. Disuruh belajar, aku mau belajar sebelajar-belajarnya deh. Tapi belajar sampai mau muntah, sampai ngeliat buku tuh mau muntah. Karena aku dulu di SMA yang emang bagus di Depok. Kan aku anak Depok. Anak Depok. Nah, aku di sekolah yang membagus di SMA 3 Depok. Nah, anak-anaknya emang ambisius banget. Anak SMA 1, SMA 3 waktu itu ya. Saya nggak tahu sekarang peringkatnya kayak gimana, tapi waktu itu yang bersaing tuh secara akademik itu anak SMA 1 dan SMA 3. Anak-anaknya nyampe ke sekolah belum nurunin tas, udah bawa buku, brak. Mana nomor berapa? Hah? Belajar. Padahal itu belum jam 7 pagi kan, kita masuk jam 7 pagi dulu kan. Itu masih setengah 7, jam 7 kurang. Mungkin itu Jadi contek PR bukan. Nyontek kayak. diskusi, serius ini diskusi. Ada ya orang begitu ya? Makanya gimana saya nggak mau muntah kan kayak Sampai sekarang nggak? Anak SMA 3 bukan? bukan kan? Nah, iya kalau anak SMA 3 zamannya saya tuh kayak gitu, yang anak IPA ya terutama. Sementara terus saya juga anak IPA 2. Jadi kalau IPA 1 tuh yang pintar-pintar banget, IPA 2 buangan dari IPA 1. Oh, yang agak sedang lah ya. IPA 3, IPA 4 tuh udah mendekati IPS biasanya. Terus dirimu apa kelas IPA? IPA 2. Wah, Makanya masih kebayang- agak bersaing. Kebayang gitu. mukanya sih kayak masuk. Terus gimana? Iya. Mukanya kan polos-polos gitu ya, Dek? Iya kan. Ya makanya jadi kayak pokoknya itu dunia IPA lah gitu. Makanya aku kayaknya, dan sebenarnya aku suka seni, suka gambar. Tapi tetap aja orang tua aku pengen aku di IPA karena kayaknya masa depan cemerlang, mantu idaman. Iya. Nah, pokoknya gitulah Kak. Kalau anak IPA kan gitu biasanya kan. Semoga aja orang tua aku nggak dengar. Nggak ada ya. Harus ada. Pasti orang tuanya Semoga orang tua aku sadar. Iya, terus habis itu tapi aku seneng seni, Ya, seneng langsung gambar dibalik. gitu. Makanya jadinya Iya. emang dari dulu aku suka gambar sih gitu. Tapi karena emang orang tua aku lebih mengarahkan ke eksak dan emang dari IPA, jurusan IPA di eksak lah. Dan alhamdulillahnya nggak keterima semua jurusan IPA. Aku milih teknik lingkungan UI, milih statistik IPB, pendidikan matematika UNJ, terus apa lagi? Teknologi pangan, pokoknya banyak banget yang aku pilih. Itu semuanya teknik, kalau nggak matematik, ya pokoknya hal-hal yang eksak deh gitu. Dan nggak ada yang diterima. Terus udah akhirnya nggak udah selesai, nyari-nyari kan kita kan bingung kan mau kuliah di mana nih kan, nggak dapet di mana-mana kan. Terus tadinya udah mau sempat masuk ke akademi apa sih yang buat nge-scan kayak MRI gitu-gitu. Itu kayak ronsen gitu, bukan? Radiologi Oh, ya. iya, radiologi. Mau masuk ke akademi radiologi gitu-gitu kan. Terus aku udah kepikiran aja. Iya, kenapa? Kan itu IPA juga kan. Iya, maksudnya kepikiran. Aduh, kenapa sih ketemunya gitu lagi gitu. Kenapa nggak Padahal- ke medis? Ke medis kan cuma gitu-gitu. tetap aja ketemunya rumah sakit, tetap aja kayak gitu. Makanya terus mama saya mikir, ada tuh Politeknik Negeri Media Kreatif nah gitu. Oh gitu mah. Ya udah pas aku cobain masuk. Oh, ada jurusan animasi, ada desain grafis gitu-gitu kan. Terus habis itu aku tadinya mau pilih desain grafis. Kata orangnya, "Wah, Dek, itu desain grafis banyak peminatnya. Nanti daripada chance-nya masuk sedikit, mendingan masuk animasi." Oh, kalau animasi gimana, Pak? Masih banyak yang kosong. Jadi dari Gara-gara orang Jadi- mana nih? Marketing. jadi tahun itu Aku nggak boleh maju. tahun itu tuh Nggak apa-apa itu. baru dibuka jurusan animasi. Jadi aku angkatan pertamanya animasi. Jadi yang dibuka misalnya untuk 30 orang yang daftar cuma 28. Nah, otomatis kan
semua yang daftar masuk kan gitu kan. Jadi tanpa harus berpikir keras kita akan masuk gitu loh. Makanya oh ya udah deh Pak gitu. Iya nanti kan kamu suka gambarnya bisa digerakin. Oke baik. Jadi nggak nyari dulu tuh info animasi itu apa, nggak tahu. Nggak, aku tahu Wow. animasi kartun gitu. Tapi orangnya bilang kan adanya suka gambar kan? Iya Pak suka Pak. Nah nanti gambarnya bisa bergerak. Oke. Gitu. Bisa digerakin deh, digerakin. Iya kayak nanti bisa digerakin. Oh gitu. Iya nanti pokoknya bisa hidup. Oke siap ya udah. Akhirnya aku masuk jurusan animasi terus masuk. Di animasi ya kayak gitu ya. Maksudnya di animasi juga animasi di Polimedia waktu itu nggak belajar 2D, jadi langsung 3D Max. Semester 1 aku langsung belajar 3D Max. Terus anak-anaknya rata-rata yang dari SMK kan, udah pada ngerti, udah pada Familiar. paham. Terus nanya spesifikasi laptop. Gi, laptop lu VGA-nya berapa? Apa tuh VGA? Apaan? RAM-nya berapa? Apa sih RAM gitu ya? Benar-benar bodoh banget kayak anak IPA masuk ke dunia digital kreatif. Kerasa sih Bu soalnya juga. Iya kan? Pasti anak-anak di kafe juga banyak lah yang jumping kayak gitu ya, yang ngerasain insecure tiba-tiba ya kan, yang ngerasain benar-benar tiba-tiba bodoh gitu. Padahal emang ya kita kan belajar karena kita nggak tahu ya kan. Kita belajar supaya kita tahu kan gitu ya. Ya kalau lu udah jago masuk ya langsung aja kerja ya nggak sih kan, kadang aku mikir gitu ya, udah deh kamu nggak usah sombong-sombong deh gitu, nanya-nanya VGA, tahu masalahnya kan gitu. Bang VGA lu tanyain. Iya makanya sereceh yang VGA RAM itu aku nggak tahu, makanya tapi di situ aku coba kejar banyak lah, maksudnya karena aku benar-benar nol basic tentang gitu kan. Iya, terus ya mungkin gejolak ambisius dalam diri benar-benar yang nggak mau kalah gitu loh. Jadi oke, aku akan mengalahkan anak-anak SMK ini ya, aku akan buktikan SMA juara. Gitu makanya jadi survive sih aku di Polimedia akhirnya. Ambi ini ambi. Iya, Ambinya Anggi. nah itu udah survive. Abis dari Polimedia aku kerja di studio animasi. Terus abis kerja aku termasuk orang yang bosan kerja, karena menurut aku belajar tuh ini aku cerita agak panjang apa ya? enak. Oke. Sesuai brief lah ya. Iya. Aku tuh termasuk orang yang lebih senang belajar daripada kerja. Karena kalau kerja itu rutinitas Iya sih. yang seperti itu berulang-ulang. Bosen ya? Wah, Allah, itu Anda juga bekerja kan? Jujur bosen. itu 5 bulan tuh aku kerjanya udah curhat aja. Aku mau resign, aku mau lanjut. Habisnya ngeluh doang kuliah. sama kufur. Enggak, karena studio animasi aku itu, Hati-hati didengar. iya, ini aku nggak nyebut nama. Studio animasi aku itu, studionya nggak terlalu besar. Jadi jangan bayangin studio animasi yang kayak Pixar, Disney yang sampai ratusan ribuan orang kerja di situ, enggak. Isinya kayaknya cuma sekitar 12-15 orang. Itu udah including medsos dan finance dan bos-bosnya. Kebayang kan? Jadi emang Ya, berarti. iya emang small team banget. Tapi ngerjain iklan 1 bulan bisa sampai 5-6 iklan TV. Jadi ibu emang resign sih. Jadi saya kadang bisa dapat brief jam 2 siang, jam 5 harus selesai. Serangan fajar itu Bu. Iya. Itu saya ngerasain banget lagi Bu. Oh ya? Ya kayak gitu, dan kocaknya saya tuh tipikal yang kalau ada kerjaan langsung dikerjain kan, dan alhamdulillah cepat selesai. Jadi kadang nih saya keliling, Mas, saya ngerjain apa Mas? Mas, saya ngerjain apa gitu. Terus Tanggi ada kerjaan. Oh, kapan Mas? Ntar. Jam 2 siang tuh baru dapat brief. Gi, tapi ini cepet Gi, kerjanya berapa lama? Besok. Enggak, jam 5. Oke. Ya udah, berarti langsung dikerjain. Jadi kayak gitu, dan orang-orangnya alhamdulillahnya soleh. Saking solehnya kagak pernah ngomong, nggak pernah, maksudnya nggak kayak gini, maksudnya nggak talkative gitu loh, maksudnya nggak ekspresif gitu, nggak, benar-benar nerd yang di komputer kerja gitu, emang teknis banget, tapi jago-jago, modelingnya jago, animate-nya jago, editingnya jago, pokoknya di situ hampir semuanya 3D generalis, kita bilangnya 3D generalis, karena kita bisa modeling, texturing, rigging, animate, lighting, rendering, compositing, semuanya sampai beres. Gitu. Ngap ya denger ya. Jadi Sama. pokoknya di situ orang-orang super human banget deh, yang emang
Karena kalau iklan kan kita sama deadline ya, berpacunya sama deadline dan deadline-nya sempit kadang harus online, kadang harus offline gitu. Bukan online offline kita hybrid kayak kita ngajar, bukan online offline tuh maksudnya kita kapan ketemu sama klien, presentasi, terus itu nanti mau dibawa lagi ke PH post produksi buat di retouch lagi, diedit lagi, masukin lagi ke alat segala macam. Jadi banyak emang cepet, ya ritmenya cepet gitu loh, sehingga sering banget anak-anak di studio tuh banyak yang nggak pulang, pada nginep, saking secepat itu ininya ya waktunya, dan sebanyak itu projectnya gitu. Jadi gitu sih, makanya aku ya kayaknya aku harus keluar nih dari sini, aku nggak bisa nih kayak gini. Jadi gitu. itu cuma ngadep laptop. Iya, makanya aku bosan. Aku suka animasi. Tapi ketika aku harus dihadapin kayak gitu, aku give up akhirnya. Terus setelah 5 bulan? Enggak, akhirnya nyampe sih 11 bulan. 5 bulan ngeluh. Iya, 11 bulan. Loh, masih 11 bulan. Karena kan harus ada plan B dong. Kan aku bukan tipikal orang yang kalau keluar, udah yang penting gua keluar. Terus habis itu di rumah bingung ngapain gitu, enggak kayak gitu. Jadi pokoknya aku harus keluar. Setelah keluar aku harus apa gitu. Makanya itu aku sambil di situ sambil apply di sini kuliah. Waktu itu aku pokoknya telepon semua universitas yang ada animasinya. Yang aku bisa, karena kan aku dari D3 animasi kan, bisa ngelanjutin untuk dapat S1 gitu loh. Telepon semuanya dah, dari BINUS, dari ITB waktu itu buka D4 animasi juga, Universitas Negeri Malang di sini, Trisakti, dan semuanya itu harus ada hubungan kerjasama antar institusi. Sementara Polimedia waktu itu belum ada sama kampus-kampus besar hubungan kerjasamanya gitu. Nah pas aku telepon di UMB, iya Bu, saya mau lanjutin ke S1 tapi saya dari D3 bisa nggak? Bisa. Nggak ada harus ada perjanjian antar institusi atau apa. Enggak, datang aja. Oke, siap. Oke, ya udah aku datang bisa gitu loh. Maksudnya karena di situ waktu itu aku masuk ke desain produk ya pas di UMB. Iya. Tapi desain produknya itu masih grafis dan multimedia. Jadi bukan desain produk yang kayak sekarang kan. Kalau sekarang udah dipecah ya kan. Ada di cafe, ada produk, ada interior. Nah dulu tuh masih nyambung semuanya. Itu tahun berapa sih? 2016 ya? 2015. Oh gitu. 2015. Terus dan di situ ternyata banyak mata kuliah yang udah bisa dikonversi. Makanya akhirnya aku di sini. Di sini aku ngelanjutin 2 tahun, ya kan? 2 tahun terus waktu itu skripsinya kembali lagi ke digital, bikin augmented reality. Jadi aku tadinya mau bikin animasi 3D. Kenapa sih lu mempersulit? Aku mau bikin animasi 3D tapi enggak.